Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Getih Sukmangkara. Kutukan masa lalu yang bangkit untuk membalas dendam nyawa. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Getih Sukmangkara. Baharia mengusap janggutnya pelan lalu menghela napas panjang. Tatapannya tidak langsung ke Mas Paijo, melainkan ke mustika itu yang kini diletakkan di atas daun pisang kering. Pusaka Kawisayan. Bukan pusaka biasa, Jo. Dalam laku Kawruh Jowo, kita mengenal istilah tataran Trikawisayan. Mahendra yang terbaring pelan-pelan mencoba menegakkan tubuhnya. Ia juga baru pertama kali mendengar istilah itu. Trikawisayan berarti 3 tingkatan kesaktian, 3 jenis pusaka, 3 tataran kekuatan dan mustika ini. Sinorowati termasuk dalam tataran tertinggi. Mas Paijo mengangguk pelan, masih menunggu penjelasan lebih lanjut. Baharia mengangkat 3 jari, satu persatu ia tunjukkan sambil menjelaskan. Yang pertama, Pamoring Raga. Ini yang paling dasar, disebut juga sebagai jimat kaulo. Biasanya diwariskan dalam keluarga, fungsinya untuk perlindungan fisik. Tidak semua orang bisa memahaminya, tapi banyak dari kita pasti punya. Entah cincin, keris kecil, atau kain pembungkus yang disimpan rapi di lemari. Itulah Pamoring Raga. Lalu yang kedua, Akayomi Sukma, disebut juga sebagai pusaka madya. Tingkatannya di atas jimat kaulo. Pusaka jenis ini punya roh penjaga, energi leluhur atau makhluk halus yang sudah diikat melalui tirakat dan puasa panjang. Biasanya dipakai oleh para sesepuh atau orang yang hidupnya sudah nyepi dari urusan duniawi. Ini bukan benda sembarangan, mereka yang memegang harus kuat secara batin. Contohnya cincin Pancasona milik Mahendra dan cincin Sukma Jati milik Reza. Itu termasuk pusaka madya. Baharia menatap mereka satu persatu lalu perlahan menurunkan jarinya yang terakhir. Dan yang terakhir, yang tertinggi, Wahyu Manunggaling Kawisayan. Seketika suasana terasa lebih berat, angin malam seolah berhenti berhembus. Pusaka tingkat ini bukan cuma menyimpan kekuatan, tapi menyatu dengan pemiliknya. Ia hanya akan bisa digunakan oleh yang terpilih, entah karena garis keturunan atau karena restu dari alam itu sendiri. Biasanya pusaka ini menjadi penentu arah zaman. Mahendra menatap mustika itu dalam-dalam. Aura dari batu biru itu kini terasa lebih berat di dadanya. Bukan semata benda, tapi seolah ada kesadaran yang tersembunyi di dalamnya. Makanya tadi aku bilang pusaka ini bukan sekedar batu. Ini termasuk dalam tataran Wahyu Manunggaling Kawisayan. Bisa jadi dulu para leluhur menyegel Nyai Sinorowangi dengan ini karena hanya pusaka setara inilah yang bisa membendung kekuatan sekelas dirinya. Angin dini hari menyelinap pelan lewat celah-celah anyaman bambu di dinding rumah Mbah Rajiman.
Udara dingin menggantung berat. Meski waktu telah melampaui 1 dini hari, Mahendra duduk bersandar pada tiang teras. Pandangannya kosong tetapi pikirannya ramai. Ucapan Mbah Arya terus terngiang-ngiang tentang Wahyu Manunggaling Kawisayan dan posisi Mustika Sinorawerdi yang disebut sebagai pusaka paling luhur. Jadi mustika itu benar di tingkatan tertinggi. Maka yang pernah memilikinya pastilah bukan manusia sembarangan. Mungkinkah seorang Empu Agung, seorang raja dari masa lalu? Namun satu yang pasti, siapapun sosoknya, ia pasti memiliki kekuatan yang setara, bahkan bisa jadi melampaui Nyai Sinorawengi. Belum sempat lamunannya mengakar lebih dalam, terdengar derap langkah dari arah luar lapangan. Kabut tipis tersibak oleh 2 sosok yang muncul dengan napas memburu, Reza dan Kuncoro. Lo kalian kok kesini? Memangnya urusan sudah selesai? Reza menjatuhkan tubuhnya ke tangga kayu, sementara Kuncoro menyusul duduk bersila dengan napas tersengal. Wes rampung aja itu mbah, tapi kita bingung. Bingung kenapa? Wong tinggal dikubur wae. Yo kita ndak ngerti toh mbah, harus dikubur di makam mana. Lah wong ora ngerti jenenge sapa. Lah piye mosok yo dikubur random? Yo gak sopan toh. Iya mbah, nanti malah disamperin jangan punya kuburan. Gara-gara keluarganya salah ngirim doa. Suasana mendadak hening sejenak hingga keduanya sadar akan kehadiran Mahendra yang duduk diam dengan perban membalut lengan dan dadanya. Mata Raisa membulat. Loh, Dra, kok awakmu kayak habis gelot? Gak apa-apa, cuma kesandung. Kok kesandung sampai segitunya? Siapa sih gawe awakmu babak belur? Emangnya kamu berani Coro? Ya wani nek lawane sekelas tuyul, babi ngepet atau kolor hijau. Bentak pancali tapi nek kelasnya udah kuntilan abang nyereng itu bukan levelku. Biar Mbak Arya yang urus. Bocah semprol nek ngono ya aku berani. Dari balik pintu Mas Paijo muncul membawa baskom kecil berisi air hangat. Loh, ada Mas Coro juga toh? Loh, jelas Mas. Reza tanpa Coro itu kayak soto tanpa kuah. Habar. Mahendra menggeleng pelan. Kedua temannya memang tidak pernah gagal menciptakan keributan kecil. Mbah Arya yang sedari tadi menyimak terlihat melipat koran dan bersiap melemparkannya kapan saja ke arah 2 semprul itu. Reza sadar akan bahaya yang mengintai, langsung menyikut Kuncoro dan melirik ke arah tangan Mbah Arya. Mereka berdua langsung duduk manis, pasang wajah polos seolah baru saja hatam Al-Quran. Kalian bingung soal makamnya? Iya mbah, kuburannya banyak, kami gak apal siapa jenenge, siapa yang dikubur di mana. Pak Ijo samperin Tarmin, suruh bantu mereka. Tarmin itu apa luar kepala siapa kuburan di mana. Ya wes ayo tak temani. Lah ini baru enak, jadi gak was-was salah naruh mayit di tempat yang bukan miliknya. Mas Paijo melangkah cepat menyusuri jalanan berkerikil menuju rumah Tarmin. Reza dan Kuncoro mengikuti di belakang. Langkah mereka terdengar tergesa tetapi terukur. Malam semakin menua, kabut makin menebal. Mereka harus menyelesaikan urusan ini sebelum ada warga yang terjaga dan mendapati jasad-jasad yang belum dikembalikan ke tempatnya. Dalam suasana desa yang sudah dicekam oleh wabah pati jiwa, satu pemandangan saja bisa membuat kepanikan membuncah. Sementara itu Mahendra menarik napas panjang. Dada kirinya masih terasa nyeri, tapi tubuhnya mulai terasa lebih ringan. Luka yang ia alami belum seberapa dibandingkan beban pikirannya. Ucapan Jolo Gandru di alas Gondoma yang kembali terngiang dalam benaknya. Ada sesuatu yang hendak dikatakan makhluk itu tentang Nyai Sinorawengi. Mbah,
Mbah Arya dan Mbah Rajiman langsung menoleh bersamaan seolah tahu suara itu bukan sekedar panggilan biasa. Kenapa, Le? Apa masih terasa sakit? Ndak, Mbah. Cuma masih pegel. Aku istirahat dulu ya. Ya wes, istirahat wae. Kamar belakang sudah disiapin Pak Ijo tadi siang. Terima kasih, Mbah. Kalau begitu aku masuk dulu. Mahendra lalu berdiri perlahan dan melangkah masuk, membiarkan kedua sesepuh itu kembali duduk dalam senyap. Sunyi kembali menyelimuti teras rumah. Hanya ada hembusan angin dingin yang sesekali menggoyangkan tirai bambu, mengalun seperti nyanyian masa lalu. Sudah lama sekali aku tidak menginjakan kaki di desa ini. Maaf, Yoman. Mbah Rajiman tak langsung menjawab. Ia hanya menatap sahabat lamanya itu. Tatapannya menyimpan kilatan kisah dan luka yang tidak perlu diucapkan agar bisa dipahami. Tidak apa, Arya, aku tahu. Berat bagimu melupakan kejadian itu. Biarlah yang lalu tetap menjadi bagian masa lalu, tidak perlu diungkit kembali. Kata-kata itu meluncur dari bibir Mbah Rajiman dengan berat, namun terasa dalam. Ada luka yang ikut mengalir di setiap hurufnya. Mbah Arya tidak menjawab, ia menunduk. Namun tak lama suara Mbah Rajiman terdengar lagi. Kali ini lebih pelan tapi syarat beban. Ada satu hal yang ingin ku sampaikan, Arya. Apa itu? Getesuk Mangkara masih punya penerus. Perkataan itu membuat Mbah Arya terdiam sejenak, sebelum akhirnya ia mengubah posisi duduknya menghadap penuh ke arah sahabatnya itu. Apa maksudmu, Rajiman? Bukankah penari topeng Angkoro Sukmo dia muncul kembali? Dan apa yang terjadi di pemakaman tadi, itu semua ulahnya. Ia ingin membalaskan dendam keluarganya. Mbah Arya mengatupkan rahangnya, tangannya mengepal pelan di atas lutut. Aku kira kutukan itu sudah ikut musnah bersama penggunanya. Kukira terasuk Mangkara sudah benar-benar dikubur di tanah ini. Aku pun berpikir demikian, tapi malam ini aku melihatnya, Arya, dengan mata kepala sendiri. Penari topeng itu wujudnya masih sama. Auranya bahkan lebih gelap dari terakhir kali kita melihatnya. Mbah Arya memejamkan mata perlahan. Luka lama yang sudah coba ia kubur kembali menganga. Bayangan masa lalu datang menari dalam pikirannya. Dulu saat malam-malam terakhir terasuk Mangkara, desa ini tidak ubahnya neraka. Api membakar pemantang, jeritan anak-anak dan ibu-ibu bersautan dengan suara kentongan bahaya. Darah menggenang seperti hujan yang tidak kunjung reda. Semua itu terjadi karena satu hal: keserakahan. Pemimpin terah itu yang bernama Adiwangsa ingin menyatu dengan roh Angkara. Ia memanggil arwah kelam lewat ritual yang bahkan leluhur pun telah memperingatkan agar jangan pernah dilakukan. Ia haus akan kuasa tapi lupa cara menjadi manusia. Dan akhirnya bukan hanya warga Rogowetan yang menjadi korban, tetapi terasuk Mangkara itu sendiri dihancurkan dari dalam oleh tangan pemimpinnya sendiri yang tak mampu menahan api yang ia nyalakan. Mbah Arya membuka mata. Malam semakin larut tapi hawa panas dan kenangan itu kembali menghangatkan darahnya. Dan kini setelah sekian lama bayangan-bayangan kutukan itu kembali menampakkan diri. Aku pikir waktu itu aku sudah mengakhirinya, tapi ternyata aku salah. Aku mengira Adiwangsa adalah akar masalahnya, tapi ternyata bukan.
Kau bicara soal topeng itu? Iya, topeng Anggoro Sukmo. Aku tidak tahu kenapa aku tidak menghancurkannya waktu itu. Aku hanya meninggalkannya bersama jasadnya. Jangan menyalahkan dirimu, Arya. Saat itu kita hanya bisa memilih antara menyelamatkan atau kehilangan segalanya. Kita hanya memadamkan api yang sempat bisa kita capai. Tapi tidak seorang pun tahu bahwa bara sesungguhnya tersembunyi di balik wajah yang tidak pernah ditampakkan. Diam sesaat menyergap di antara mereka. Angin menyusup pelan, membawa serta aroma tanah dan dedaunan basah. Mbak Arya menatap jauh ke arah gelapnya langit. Matanya seperti sedang mencari bentuk dalam bayangannya tak terlihat. Kali ini yang harus kita cari tahu bukan hanya bagaimana menghentikannya, tapi siapa yang kini memakai topeng itu. Aku yakin Adiwangsa sudah tiada. Aku yang mengakhirinya dengan tanganku sendiri. Tidak mungkin ia masih hidup hingga sekarang. Tidak, aku pun yakin Adiwangsa sudah terkubur bersama kehancurannya. Mbak Arya mengangguk kecil, tapi pikirannya masih digelayuti satu pertanyaan penting. Lalu siapa? Di mana penari topeng itu berada sekarang? Aku tidak tahu di mana ia bersembunyi, tapi aku tahu kapan ia akan kembali. Sebelum menghilang, penari topeng itu sempat berkata sesuatu. Katanya bencana yang sebenarnya akan datang esok, tepat saat malam purnama ke-100. Tubuh Mbak Arya seketika menegang, sorot matanya berubah, seolah mengingat sesuatu yang lama terkunci dalam benaknya. Purnama ke-100? Itu saat... Ya, ia akan melakukan ritual yang sama seperti yang dulu dilakukan Adiwangsa. Pemanggilan arwah leluhur angkara, menyatukan dunia nyata dengan dunia lelembut. Angin malam berembus lirih menyusup di sela-sela bilah bambu. Ranting-ranting saling beradu menimbulkan bunyi seperti ratapan, seolah alam pun bersiap menyambut sesuatu yang mengerikan. Keheningan membungkus kesadaranku saat napasku tarik perlahan, membiarkan diriku terlepas dari hiruk dunia yang riuh. Suara-suara menjauh memudar seperti angin yang terseret di lembah sunyi. Tubuhku terasa ringan, melayang, dan akhirnya terjatuh perlahan ke ruang kosong. Alam bawah sadar yang hening namun berat. Saat kakiku menyentuh tanah, pandanganku disambut bentangan hutan yang luas. Sunyi, kabut tipis menari di antara batang-batang pohon. Dan tanah yang kupijak lembab serta dingin seperti baru saja diguyur tangisan langit. Tidak ada angin, tapi daun-daun tetap bergerak, seolah mengikuti irama napas bumi yang tua. Di hadapanku tampak sesosok raksasa duduk bersila, tubuhnya setinggi 2 pohon jati. Kulitnya kelam seperti malam tak berbintang, matanya besar, dalam, dan tidak berkedip. Sosok itu Yai Jologantru, sahabatku dari dunia yang tidak bisa dijamah manusia. Akhirnya kau datang juga, Sena. Maaf, Yai, aku baru bisa menemuimu. Kali ini tidak ada basa-basi. Aku tahu benar kehadiranku di sini bukan untuk sekedar bercakap ringan seperti biasanya. Ada apa, Yai?
Apa yang ingin kau sampaikan padaku? Jologandro menghela napas panjang. Pohon-pohon di sekitarnya bergoyang pelan seolah ikut merespon hembusannya. Ini tentang sosok yang kau hadapi di alas Kondomayang. Kenapa, Nyai? Siapa sebenarnya Nyai Sinorowangi? Dan mengapa kau membahasnya sekarang? Jologandro tertawa pelan, tapi tawa itu tidak menghibur. Terdengar getir seperti mengenang luka yang tidak pernah sembuh. Kau tahu apa nama sendang di alas Kondomayang itu? Yang ku tahu, tempat itu adalah bekas pembuangan mayat, itu saja. Begitu yang aku dengar dari Mbah Rajiman dan Mas Paijo. Tempat itu tempat yang tidak disambangi, bahkan oleh nyali yang paling nekat. Benar, tempat itu memang menjadi pembuangan mayat sejak zaman kerajaan. Tapi bukan itu yang aku maksud. Jologandro lalu menoleh padaku, tatapannya dalam seolah hendak membuka pintu yang tidak boleh aku buka. Dulu tempat itu bukan hanya ladang kematian, Sena, tapi juga tempat orang-orang mencari kesaktian. Keningku berkerut, tak sepenuhnya aku mengerti arah cerita ini. Namun aku tahu aku harus mendengarnya sampai tuntas. Dahulu ada seorang perempuan petapa yang menyepi, membuang namanya, mengunci dirinya dalam diam selama 100 hari. Tanpa makan, tanpa tidur. Tujuannya satu, menuntaskan dendam terhadap seorang Prabu. Penguasa zalim yang menodai kehormatan darahnya. Jologandro berhenti sejenak lalu menatapku, matanya menyala samar. Di tepi sendang itu ia menembus batas antara dunia nyata dan tak kasat mata. Dan di sanalah ia menerima satu ilmu ajian terkutuk. Ajian terkutuk? Ajian itu bernama Ajian Sinorowangi. Aku mengerutkan dahi, baru kali ini aku mendengar nama ajian itu disebut. Ajian itu adalah pecahan dari ajian pamungkas yang ditutup oleh para leluhur karena melanggar kodrat. Siapapun yang memilikinya bisa meremukkan satu kerajaan dalam waktu semalam. Tapi ada satu syarat. Ajian itu hanya bisa disempurnakan jika pemiliknya mengorbankan jiwanya sendiri. Jadi Nyai Sinorowangi sebelumnya adalah manusia. Lalu kenapa dia jadi seperti itu? Sebab saat ia kembali dari pertapaannya, kerajaan yang hendak ia hancurkan telah runtuh. Prabu yang ia cari telah dikalahkan oleh seorang ulama agung. Amarahnya kehilangan bentuk, dendamnya kehilangan arah. Ia kembali ke sendang berharap pada petunjuk baru. Tapi yang ia temukan bukan petunjuk, melainkan kutukan. Sendang itu yang dulunya sakral telah berubah menjadi lautan kematian. Mayat dilemparkan ke sana tanpa nama, tanpa doa, tanpa asal-usul. Energi kematiannya mengendap di dasar sendang, membangkitkan sisi tergelap dari ajian itu. Dan sejak hari itu ia tidak pernah kembali sebagai manusia. Aku tak menyangka kalau sosok Nyai Sinorowangi sudah ada sejak zaman kerajaan. Tapi sejak tadi ada yang mengganjal di benakku. Mengapa Jologandro menceritakan ini semua dan mengapa seolah aku terhubung dengan cerita yang ia sampaikan?
serta Nyai Sinorowengi. Tapi sesuatu mengganggu pikiranku, ada sesuatu yang terasa terhubung. Seolah kisah ini bukan hanya cerita, seolah ada bagian dariku yang terikat erat dengannya. Yai, kenapa kau menceritakan ini padaku? Apa ini ada hubungannya denganku? Akhirnya kutanyakan, tidak mampu menahan rasa yang menggumpal. Apa kau belum menyadari juga, Sena? Apa maksudmu, Nyai? Jologandru diam sejenak, lalu ia bertanya dengan nada yang menguji. Coba kau pikirkan nama apa yang paling tepat untuk sebuah sendang yang menjadi tempat pembuangan mayit. Aku terdiam, lalu perlahan sebuah nama muncul dalam benakku. Nama yang sudah sering ku dengar dari para leluhur, tapi tidak pernah ku sambungkan dengan tempat itu. Sendang mayit. Jantungku berdetak lebih cepat saat menyebutkan nama itu. Benar, tempat itu adalah sendang mayit. Aku membelalak, masih tak percaya dengan semua ini. Nama itu tidak asing bagiku, nama yang sering aku dengar dari leluhurku yang selalu menyebut nama itu ketika memperkenalkan namanya. Ku coba menggali ingatanku kembali dan menghubungkannya dengan cerita yang disampaikan Jologandru, dan benar saja. Kini aku sadar cerita yang disampaikan Jologandru sama seperti cerita yang disampaikan oleh seseorang yang membantuku sewaktu terjebak di alam sedang lawean. Apa mungkin maksud Nyai Sinorowengi itu adalah... Dia adalah Nyai Inten, penunggu sendang mayit. Keheningan di dalam hutan bawah sadarku makin terasa menekan, seperti ada suara yang ingin keluar dari sela dedaunan. Tapi urung menyapa, sunyi itu tidak biasa. Bukan sekedar dia, melainkan beban dan rahasia yang menggantung di udara. Aku masih mencoba merangkai ulang tiap keping cerita yang baru saja ku terima. Dalam benakku titik-titik mulai saling terhubung tentang Mustika Sinorowengi, pusaka Candraloka, dan sosok Nyai Sinorowengi yang kini terasa makin dekat dan makin nyata. Sekarang aku mengerti. Tak heran saat aku menghunuskan pedang Candraloka, sorot matanya berubah marah, seolah pusaka itu telah menyakiti masa lalunya. Jologandru mengangguk, pandangannya tajam namun menyimpan sendu seperti langit senja yang tahu akan datangnya malam. Pedang Candraloka dulunya milik Prabu Rekso dan telah diruat oleh seorang senopati agung. Bagi Nyai Inten, pusaka itu adalah luka. Ia tidak akan melupakannya. Tapi Yai, ilmu apa sebenarnya ajian Sinorowengi itu? Mengapa ia begitu kuat hingga aku tidak bisa memberikan serangan yang tak berdampak? Aku masih ingat betul setiap serangan yang kulancarkan seolah tidak pernah sampai. Bahkan langkahku bisa ia duga sebelum aku berniat bergerak. Ajian itu bukan ajian sembarangan, Sena. Ia adalah warisan terlarang, sebuah ilmu yang sejatinya tidak layak dipikul oleh manusia manapun. Suasana hutan mendadak lebih pekat, bahkan kabut seolah menahan napas. Ajian Sinorowengi memiliki 4 lapisan utama. Pertama, kedikdayaan mutlak. Ia bisa membungkam semua bentuk ilmu lain. Tidak peduli seberapa kuat atau seberapa tua ajianmu, jika diarahkan padanya akan terbaca, dipadamkan lalu lenyap bahkan sebelum sampai. Itu sebabnya semua ajianku seperti tidak pernah keluar. Kedua, kekuatan tubuh supranatural. Tubuh
tubuhnya telah melampaui wujud manusia. Senjata tidak bisa menembusnya, bahkan pusaka yang diruat pun tidak memberi luka. Aku membisu teringat ketika tubuhku terpental dan menghantam pohon besar seperti dilempar oleh tangan tak kasat mata. Ketika mata kalah, matanya tak sekedar melihat, ia mampu menembus waktu. 5 detik ke masa depan, itulah sebabnya setiap gerakanmu tidak pernah mengejutkannya. Ia telah tahu sebelum kau sempat berniat. Aku terbelalak. Detail itu cocok dengan yang aku alami. Nyi Intan selalu menyerang saat aku dan Aswan ingin membicarakannya. Dan yang terakhir, bayangan Dewi Karma yang bisa meniru semua ilmu yang pernah dilihatnya. Bukan hanya meniru gerakan, tapi juga energi, bahkan niat. Ia bisa menggabungkannya dengan ajian lain dan menciptakan bentuk baru yang lebih kuat. Tubuhku meremang, napasku tercekat. Dunia terasa mengecil di sekelilingku. Tidak ada yang pernah mengajarkanku bagaimana menghadapi ilmu seperti itu. Pantas saja saat aku menggunakan Braja Musti, dia tidak hanya menahannya tapi juga membalikkannya padaku. Jolo Gandrung mengangguk pelan, tatapannya dalam namun tidak memberikan penghiburan. Dan itu belumlah puncaknya, Sena. Ajian Sinorowengi masih menyimpan satu lapisan terakhir. Satu rahasia yang belum pernah dibuka sejak ratusan tahun lalu. Yai Jolo Gandrung masih menatapku diam, namun kali ini ia tidak lagi bicara. Perlahan sosok raksasa itu meraba dadanya dan memperlihatkan sedikit bagian dada kirinya. Di sana membekas dengan jelas sebuah luka memanjang seperti guratan sakaran yang pernah membelah batu. Aku pun terpaku, baru sekarang aku menyadari bahwa raksasa setangguh dia pun pernah nyaris kehilangan nyawa. Aku hampir mati ketika menghadapi Nyai Sinorowengi di gerbang arwah. Aku tersentak, hampir mati. Buto Jolo yang gagah dan kuat hampir mati oleh Nyai Sinorowengi. Maksud Nyai, memangnya apa yang terjadi setelah aku dan Aswan berhasil keluar dari gerbang arwah? Saat itu kami berhasil membawa Raga Jogopati masuk ke dalam gerbang arwah kembali, dan tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya pada mereka. Jolo Gandrung menarik napas panjang lalu seperti membuka tabir kenangan yang mulai menuturkan kisah itu. Alam gerbang arwah di pelataran candi runtuh. Kabut hitam menggantung rendah di atas pelataran candi yang telah lama dilupakan. Batu-batu besar berserakan. Reruntuhan zaman yang menyimpan jejak kutukan. Di tengahnya berdiri tegak Nyi Intan, tenang. Namun mata tuanya menyala oleh api yang tak terlihat. Di hadapannya, dua Raga Jogopati telah dibawa masuk kembali ke alam gerbang arwah oleh Mahendra dan Aswan. Namun keduanya telah menyatu dengan ajian Triwikarma. Kekuatannya menumbuhkan kesombongan setinggi langit. Demit bongsor dan kau cecungu Astana Bumi. Pergilah, biarkan aku yang menangani mereka. Aku sudah janji pada Sena untuk menghadapinya. Jogopati juga jadi tanggung jawabku untuk melawannya. Patiwiratama yang dipanggil secunguk Astana Bumi menimpali. Aku telah bersumpah pada Prabu Arjuna untuk menghabisi pengkhianat itu. Dan satu lagi, jangan panggil aku secunguk Astana Bumi, Nenek Edan. Dasar manusia dan Dedemit sama saja keras kepalanya.
Kalau begitu lawanlah Jogopati. Aku akan melihat sejauh mana kalian akan bertahan. Dan satu lagi, sekali lagi kau memanggilku nenek dan tak pancal dasmu, aku tidak peduli kau seorang pati kerajaan. Mereka berdiri sejajar bertiga melawan dua raga yang dipenuhi keangkara murkaan. Butojolo langsung melesat ke arah raga pertama Jogopati. Suara tanah bergetar setiap kali kakinya menapak. Patiwiratama menyambut raga satunya. Pusaka belati Kudrawinata menari seperti bayangan. Namun kekuatan Triwikarma bukan sesuatu yang bisa dihancurkan oleh keberanian semata. Butojolo terlempar keras hingga menghantam dinding candi. Jangan sombong aja karena tubuhmu lebih besar dariku, buta sialan. Sementara itu Patiwiratama terpaksa bertahan. Tubuhnya hampir hancur dihajar tinju setan hingga satu serangan telak menghantam dirinya dan membuatnya terpental menabrak reruntuhan candi. Ia terbatuk mengeluarkan darah segar dari mulutnya. Dasar demit dan manusia bodoh. Kalian pikir aja Triwikarma bisa dengan mudah dihadapi dengan tekad dan janji. Jogopati kembali bergerak seolah tidak ingin memberi kesempatan Butojolo dan Patiwiratama memulihkan diri. Mereka sempat terpojok dengan nafas memburu akibat setiap serangan yang diterima. Nyai Inten yang melihat hal itu mulai bergerak, melesat ke arah Jogopati yang ingin menghantam Butojolo dengan batu candi sebesar gedung. Namun belum sempat dilancarkan, Nyai Inten menghantamnya dengan ajian Braja Musti Ireng hingga membuatnya terguling. Tanah bergetar, reruntuhan berterbangan, angin mulai berubah arah. Kurang ajar kau wanita tua. Raga Jogopati yang satunya ingin menyerang Nyai Inten, namun seolah sudah mengetahui pergerakan Nyai Inten juga menyerangnya dengan ajian Braja Musti. Kedua raga Jogopati terpental cukup keras namun tidak terdampak apapun. Nyai Inten berdiri di depan Butojolo dan Patiwiratama, sekali lagi memperingati mereka. Pergilah sekarang jika kalian tidak ingin musnah. Tapi Butojolo hanya tertawa pendek, darah menetes dari bibirnya. Kalau memang harus musnah, setidaknya aku musnah dengan kepala tegak. Aku harus melihat dengan mataku sendiri kalau Jogopati sudah dikalahkan. Jika kalian masih keras kepala, aku tidak akan peduli dengan apa yang akan terjadi pada kalian nantinya. Nyi Inten menatap ke depan. Dua raga Jogopati kini berdiri menatap remeh mereka bertiga. Percuma saja kalian tidak akan bisa mengalahkanku. Ilmu kalian tidak ada apa-apanya bagiku. Bahkan tidak ada luka sedikit pun yang ku terima dari pertarungan ini. Keluarkan semua kata-kata sombongmu itu sebelum nantinya ku musnahkan. Memangnya apa yang bisa dilakukan wanita tua sepertimu? Apa kau pikir bisa menandingi ajaran Triwikarma? Nyi Inten tidak membalas, dirinya menunduk, mulutnya merapal sebuah mantra. Angin menjadi tajam, aura hitam muncul dari tubuhnya, menebal dan melilit seperti kabut beracun. Kekuatan apa itu? Patiwiratama terpaku melihat apa yang terjadi dengan Nyi Inten. Sementara Butojolo menegang. Ia pernah mendengar tentang cerita demit nenek Edan yang memiliki ilmu terlarang. Apa ini ajian Sinorowangi? Asap hitam semakin tebal di sekitar Nyai Inten. Suaranya berubah, tawanya menggema seperti suara yang berasal dari dalam tanah. Tubuhnya perlahan berubah, rambut putih menjuntai hingga tanah. Matanya tak lagi bening melainkan gulita. Giginya memanjang seperti binatang buas. Sosok itu bukan lagi perempuan tapi siluman. Nyai Sinorowangi telah bangkit. Apa yang terjadi dengannya? Kenapa nenek itu bisa memiliki energi sebesar ini?
Merasa terancam, Jogopati menyerang lebih dulu dengan gumpalan asap hitam yang keluar dari telapak tangannya. Namun mereka terlambat, sosok itu sudah menyelinap, muncul di belakang. Dan dengan satu pukulan melempar salah satu raga ke batu candi hingga hancur. Yang satunya ia banting ke tanah hingga menciptakan cekungan besar. Buto Jolo dan Pati Wiratama hanya bisa terpaku melihat apa yang terjadi. Ilmu apa yang sebenarnya dimiliki nenek itu? Ini adalah ilmu yang seharusnya tidak dimiliki siapapun. Ajian terkutuk yang bernama Sinorowengi hanya dirinya lah yang memiliki ajian tersebut. Pertarungan berubah arah. Jogopati kini menjadi mangsa. Setiap serangan yang mereka lancarkan tidak bisa mengenai Nyai Sinorowengi. Sebaliknya, serangannya dilancarkan Nyai Sinorowengi tidak dapat mereka tangkis. Akan aku habisi kau dengan ini demi sialan. Mereka mencoba menggunakan ajian tinju rogo ireng, ajian pamungkas yang konon bisa melubangi sebuah gunung. Namun bukannya gentar. Nyai Sinorowengi justru tertawa seolah menganggap pertarungan ini hanyalah mainannya. Mati, kalian akan tetap mati. Sebelum serangan ajian tinju ireng dari kedua Jogopati sempat selesai dirapal, Nyai Sinorowengi sudah bergerak. Ia meniru gerakan mereka, bukan hanya meniru, tetapi memodifikasi. Ia hantam kepala satu Jogopati hingga hancur seperti tembikar. Yang satunya tubuhnya berlubang dihantam telapak penuh energi hitam. Apa-apaan kekuatan nenek itu? Jogopati yang sedang dalam pengaruh ajian Triwikarma dikalahkan dengan semudah itu. Bersiaplah, malapetaka yang lebih besar akan datang. Jogopati dikalahkan, namun malapetaka belum berakhir. Nyai Sinorowengi belum puas, tatapannya kini beralih pada Buto Jolo dan Pati Wiratama. Apa maksudmu? Dia tidak bisa dikendalikan lagi. Itu bukan Nyai Inten, itu makhluk lain, lahir dari dendam dan darah. Pati Wiratama menatap ngeri ke arah Nyai Sinorowengi yang kini menoleh ke arah mereka. Buto Jolo mengambil kuda-kuda bersiap apa yang akan datang selanjutnya. Mati. Sekarang kalian akan mati. Dengan satu gerakan, Nyai Sinorowengi menerjang Jolo Gandru, menghantam wajahnya dengan tinjunya, membuat raksasa itu seketika terpental beberapa meter ke belakang. Buto Jolo, jangan berpaling darinya, Pati. Hawa dingin seketika terasa dari arah belakangnya. Dengan sigap, Pati Wiratama menarik belati Kudrawinata, lalu berputar menangkis cakar panjang yang hampir saja memotong lehernya. Pati Wiratama melempar belati Kudrawinata ke langit, seraya merapal mantra. Belati itu seketika membelah diri dan mengejar Nyai Sinorowengi, namun Nyai Sinorowengi seketika menirunya. Namun dengan bebatuan tajam untuk menghalau serangan Pati Wiratama. Pasti ada cara untuk menghentikannya. Belati Kudrawinata kembali ke tangannya. Ia melesat menyerang Nyai Sinorowengi. Namun pergerakan Nyai Sinorowengi begitu cepat, membuat Pati Wiratama tidak dapat menyentuhnya. Pati, di belakangmu. Jolo Gandru melempar batuan candi ke arah Nyai Sinorowengi yang berada di belakang Pati Wiratama, membuat Nyai Sinorowengi seketika menghilang dari sana. Pati Wiratama mendekat kepada Buto Jolo. Terima kasih, Jolo. Nyai Sinorowengi berhenti menyerang. Ia menatap dari kejauhan sembari menyeringai. Nyai Inten, sadarlah. Kami adalah sekutumu. Tapi sia-sia, yang menjawab hanyalah tawa panjang yang menggema seperti lolongan. Percuma, Pati. Dia tidak akan mendengarmu. Akan aku tahan dia dengan segel kutukan. Ia mengangkat pusaka belati Kudrawinata dan mencoba membentuk segel pengikat.
Tapi sebelum segel terbentuk, Nyai Sinorowangi sudah melompat, cakarnya siap mencabik. Buto Jolo melihat itu tanpa pikir panjang, ia berlari dan memeluk bahaya. Cakaran itu menghantam tubuhnya, menembus kulit kerasnya hingga darah hitam menetes dari luka yang menganga. Buto Jolo, kau... Aku masih berdiri, tapi dengarkan aku, Wiratama. Hanya satu tempat yang bisa menahan dia. Sendang mayit, karena di sana terdapat mustika Sinorawati yang mampu menahan energi gelapnya. Pati Wiratama berpikir cepat, ia bisa membuka portal gaib. Aku bisa membuka ajian lintang jagat untuk mengirimnya ke sana. Tapi untuk itu aku butuh sesuatu yang terhubung dengan tubuhnya Sinorowangi. Sehelai rambut, kuku atau apapun itu. Baiklah, yuk kita kirim dia ke sana. Buto Jolo bangkit lagi, mereka bertarung bersama. Kali ini bukan untuk menang, tetapi untuk mencegah bencana ini. Aku akan mengalihkannya. Kau incar apa yang dibutuhkan untuk membuka portal itu. Baiklah, usahakan jangan mati dulu. Aku harus banyak berterima kasih padamu nanti. Semoga saja. Buto Jolo menangkupkan kedua tangannya, asap putih keluar dari tubuhnya. Rambutnya jadi lebih panjang dari sebelumnya, otot-otot di tubuhnya semakin besar. Ia segera bergerak menyerang Nyai Sinorowangi. Sementara Pati Wiratama kembali menggandakan belati Kudrawinata untuk mengincar sehelai rambut Nyai Sinorowangi. Nyai Sinorowangi terus menghindari tinju besar Buto Jolo. Sesekali menyerangnya dengan tinju yang hampir membuat Buto Jolo terhuyung ke belakang. Namun saat itu juga belati Kudrawinata melesat mengenai rambut Nyai Sinorowangi yang menjuntai. Pati Wiratama berhasil, sehelai rambut putih panjang berhasil dicabut dari bahu Nyai Sinorowangi. Dengan napas yang tinggal separuh, ia membentuk pusaran mantra, membuka celah dimensi. Portal ke sendang mayit terbuka dan gelap di baliknya seperti mulut dunia bawah. Jolo Gandru, portalnya sudah terbuka. Jolo Gandru mengangguk. Ia bersama Pati Wiratama menyerang bersamaan. Tidak ingin memberi celah Nyai Sinorowangi kesempatan untuk melakukan pergerakan. Saat serangan Buto Jolo dan Pati beradu dengan Nyai Sinorowangi, mereka mendorong tubuhnya ke dalam. Tubuh itu terjepit, menolak, tapi kekuatan alam lebih kuat. Dengan jeritannya memecah langit, Nyai Sinorowangi lenyap ke dalam pusaran portal. Aku masih duduk bersila dalam hening, menyerap tiap kata yang baru saja diceritakan Jolo Gandru. Rasa dingin dari luka yang ia tunjukkan masih membekas di kulit ingatanku. Namun yang lebih membekas dari itu ada bayangan tentang Nyai Sinorowangi, makhluk yang mampu mengoyak Jogopati seolah mereka hanya batang ilalang kering yang patah disapu angin. Tak pernah terlintas sebelumnya bahwa Nyai Inten memiliki kekuatan yang jauh melampaui batas nalar. Bahkan Jogopati yang sedang dalam wujud Triwikarma dibuat tak berdaya. Tapi masih ada yang mengganjal di pikiranku mengenai siapa sebenarnya yang menanam mustika itu di sana. Yai, siapa sosok Senopati Agung yang menanam mustika Sinorawati di sendang mayit? Jolo Gandru menoleh, sorot matanya mendalam, bukan karena rahasia yang ia simpan, tapi karena hormat yang ia rasakan. Mustika itu ditanam oleh seseorang yang darahnya mengalir di tubuhmu, Sena. Senopati Jayandaru. Yang Senopati? Benar, dia mendapatkan mustika itu dari gurunya sendiri. Dulu sebenarnya ia bisa saja memilih untuk menghancurkan ajian Sinorowangi selamanya. Tapi ia tidak melakukannya. Ia memilih untuk menahannya di sendang mayit.
Kenapa? Kenapa memilih menahan? Bukan mengakhiri, bukankah itu sama saja menunda bencana yang kapan saja bisa terjadi, seperti saat ini? Aku tidak tahu, hanya Eyang Sena yang tahu alasan itu. Tapi keputusan seperti itu tidak dibuat tanpa tujuan. Mungkin dia melihat sesuatu, mungkin dia tahu bahwa satu saat ajian itu masih dibutuhkan, atau mungkin ia ingin seseorang menyelesaikan sesuatu yang belum sempat ia selesaikan. Aku terdiam. Angin di sekeliling terasa sedikit lebih dingin dari sebelumnya. Bayangan tentang darahku sendiri, leluhurku, berdiri di tengah sendang dan memilih untuk menyimpan sesuatu yang bisa memusnahkan dunia, membuat dadaku terasa sesak. Aku akan mencari tahu. Aku akan cari tahu kenapa Eyang menanamkan mustika itu di sana. Ini pasti ada hubungannya denganku. Dari samping, suara berat terdengar. Buto Jalo berdiri. Tubuhnya seperti bayangan gunung. Sena, kusarankan jangan melawan Nyai Sinorowengi. Itu hanya akan membahayakan nyawamu sendiri. Jalan yang kau tempuh masih panjang untuk menuntaskan Dharma Senopati. Memangnya kenapa, Yai? Menyerangnya langsung hanya akan membangkitkan kekuatan yang lebih gelap. Eyangmu tahu itu. Mungkin justru dengan menahannya, ajian itu tetap berada dalam kendali. Siapa tahu keputusan itu ada hubungannya dengan Segoro Getih. Segoro Getih, nama itu kembali terngiang di kepalaku seperti nyanyian lama yang liriknya belum selesai. Baik, Yai, aku mengerti apa maksud perkataanmu. Dan satu lagi, Sena. Masalah Roko Wetan bukan cuma tentang Nyai Sinorowengi saja. Ada pihak lain yang memanfaatkan kekacauan ini, menunggangi bayang-bayang ketakutan untuk kepentingan sendiri. Kau harus waspada, musuhmu bukan hanya Nyai Sinorowengi. Aku mengangguk. Kalimat itu kutanam dalam-dalam. Jika ada satu warisan yang diberikan para leluhur, maka itu adalah amanah, bukan kemenangan. Aku akan cari tahu semuanya, Yai. Tentang Eyang Sena, tentang mustika itu, dan tentang siapa yang diam-diam menarik benang kekacauan ini. Jolo Gandro hanya tersenyum tipis, selalu menepuk pundakku dengan tangan besarnya yang terasa seperti batu hidup. Pergilah Mahendra, waktumu di sini telah cukup. Aku mengangguk lalu menutup mataku. Perlahan dunia mulai berputar. Cahaya menyempit seperti ujung lorong yang jauh, dan ketika ku buka mata, wajah pertama yang kulihat justru mengejutkan. Tepat di depan wajahku, nyaris menempel, muncul sosok gondrong dan sosok wajah bulat yang sedikit bau mayat. Kalian ngapain sih, ngagetin aja? Sana-sana, jauhan dikit. Kalian bau mayat. Reza dan Kuncoro seketika saling mencium tubuh. Keduanya spontan menutup hidung. Ada bau tanah merah dan bau bangkai bekas mayat, namun keduanya tidak peduli. Harusnya kita yang nanya, Ndra. Kamu kenapa tidur dengan gaya duduk itu? Aku segera beranjak menuju kasur lantai dan membaringkan tubuh. Enggak apa-apa, cuma mau coba tidur gaya duduk aja. Ternyata malah digerayangin di demit. Oh, sembarangan ngomong. Masa kamu dibilang demit, Coro? Ya kamu juga toh ya. Aku hanya diam mendengar perdebatan mereka sambil cengar-cengir sendiri.